Assalamualaikum, hai teman-teman. Kali ini aku mau Halo berbagi resep nasi semuanya, rames selamat sederhana. Walaupun pagi. sederhana, rasanya ini restoran banget loh. Jangan Ini lupa dia aku bikin nasi subscribe, rames atau like, nasi dan campur yang komen enak banget. Isiannya ada telur ayo Bali, terus oseng simak buncis wortel, mie, dan video-video juga sambal. terbaru Pas diracik tuh berikutnya. kayak gini hasilnya, dan serius ini tuh rasanya bener-bener enak banget. Apalagi pakein sambal ijo yang super duper Jangan juara ini. lewati Asli iklannya mantep ya. banget nasi campur atau nasi rames buatanku kali ini. Wah seriusan, walaupun lauknya cuma telur dan tahu Bali, ini rasanya mantep banget. Perpaduan dari telur Bali dimakan bareng oseng buncis dan juga mie serta sambal. Aduh mantep banget. Pokoknya buat kalian yang penasaran bagaimana aku cara bikinnya dan juga apa aja sih bahan-bahannya, langsung aja yuk ikutin videonya sampai selesai. Pertama-tama kita siapin dulu bahan-bahannya. Aku udah siapin, ini ada telur rebus yang sudah aku goreng, juga tahu goreng. Tuh bumbu balinya tuh masih sama seperti resep aku sebelumnya. Bumbunya ada bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah besar, asam jawa, kecap manis, garam, penyedap rasa. Nah, buat resep lengkap dan takarannya silahkan ya teman-teman cek di deskripsi aku. Langkah pertama di sini langsung aja mau aku bikin bumbu balinya. Kita halusin dulu semua bumbu bali yang sudah aku tuliskan sebelumnya. Tumis ke dalam minyak panas sampai benar-benar mateng dan juga tanek. Ini bumbunya sudah aku blender ya sebelumnya. Ini nggak aku rekam pas blender supaya lebih cepat. Nah, ini kita tumis aja bumbunya sampai mateng, sampai dia nggak bau langu ya teman-teman. Tambahkan juga dengan sedikit asam jawa, ditumis terus sampai bumbunya mateng. Nah, kalau udah mateng kurang lebih hasilnya nanti seperti ini, sudah pecah minyak dan gak ada bau langu. Nah, kalau udah langsung aja kita masukin bahan-bahannya. Kita masukin telur rebus yang sudah digoreng serta tahu gorengnya. Langsung aja masukin telur ke dalam bumbunya. Nah, kemudian masukin juga tahunya. Ini tahunya sudah digoreng sebelumnya. Kemudian kita aduk-aduk semuanya sampai tercampur secara merata. Aduk-aduk, lalu kalau sekiranya sudah setengah rata bisa ditambahkan dengan secukupnya air. Ini aku masak porsi besar untuk acara yasinan atau pengajian ya teman-teman. Nah, ini tinggal diaduk-aduk rata aja semuanya sampai tercampur. Nah, oke, setelah air masuk langsung aja kita aduk-aduk semuanya sampai tercampur secara merata. Kalau sekiranya sudah tercampur bisa langsung aja kita beri seasoning ya. Nah, di sini langsung aja mau aku tambahkan dengan seasoning. Sebelumnya ini diaduk-aduk dulu, aku ada tambahan tahu lagi. Ini enak banget telur balinya, kalian wajib recook dan cobain. Nah, oke, ini aku tambahkan dengan bumbu-bumbunya ya teman-teman. Nah, di sini aku tambahkan dengan gula, garam, penyedap rasa serta kecap manis. Nah, oke, seperti ini langsung aja kita tambahkan dengan kecap manis, aduk-aduk semuanya sampai tercampur secara merata. Dan jangan lupa buat diicip dan dikoresi rasa hingga rasanya itu pas. Nah, kalau rasanya sudah pas langsung aja dimasak sampai bumbunya tuh benar-benar meresap ke tahu dan juga telur balinya, atau sampai bumbunya medok lekoh kayak gini ya. Ini setelah aku koresi rasa udah pas, aku masak terus. Tuh minyak-minyaknya udah pada naik, itu tandanya udah mateng ya. Kalau aku sedikit ada kuahnya gitu, jadi nanti enak disiram ke nasi ramesnya ya bumbunya. Nah, oke, tahu dan telur balinya sudah selesai aku bikin. Sekarang lanjut kita bikin kondimen lainnya. Untuk kondimen lainnya di sini aku bikin tumis buncis dan juga wortel. Ini buncis dan wortel sudah aku potong-potong kecil kayak gini. Buat bumbunya simple aja, cuma pakai bawang merah iris, bawang putih iris, lengkuas geprek, cabai rawit dan cabai merah besar. Nah, pertama-tama kita tumis dulu bawang merah dan bawang putih serta cabai rawitnya sampai wangi. Nah, ditumis terus aja sampai beraroma. Kemudian jangan lupa tambahkan dengan aromatiknya, aku pakai lengkuas geprek. Ditumis terus sampai bumbunya Halo layu dan juga semuanya, mateng. Nah, selamat kalau bumbunya sekiranya pagi. sudah layu seperti ini, sekarang mau aku Jangan beri seasoning lupa langsung. Aku subscribe, tambahkan gula, like, garam dan penyedap dan juga komen. saus tiram yang nggak boleh Ayo ketinggalan. terus Nah, simak setelah itu tinggal diaduk-aduk video-video rata aja semuanya terbaru sampai tercampur. berikutnya. Kalau udah pas, langsung aja kita masukin wortel yang sudah dipotong-potong kotak kecil. Nah, wortelnya masuk dulu, tambahkan dengan Jangan secukupnya lewati air. iklannya Wortel ya. dimasukin dulu karena wortel itu agak lama ya matangnya. Nah, ini aku tambahkan dengan air. Lalu dimasak aja sampai wortelnya setengah empuk. Nah, oke teman-teman, ini wortelnya kita masak aja sampai benar-benar setengah empuk. Kalau sekiranya sudah mulai setengah empuk baru deh kita masukin buncis tadi yang sudah kita potong-potong. Oke, ini buncisnya masuk, langsung aja kita aduk-aduk dan tambahkan juga dengan potongan cabai merah besar supaya cantik tampilannya.
Ini aku tambahkan lagi dengan lada bubuk dan penyedap rasa ayam supaya lebih nendang rasanya, aduk-aduk. Dan dimasak sampai wortel dan buncisnya benar-benar matang serta empuk ya. Nanti kalau udah matang dia akan berubah warna, hasilnya seperti ini. Nah ini udah mateng, oseng-osengnya langsung aja kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang aku mau bikin mie gorengnya. Nah karena bumbu mie gorengnya itu simple, aku cuma pakai bawang putih, bawang merah, merica. Jadi nggak aku rekam ya, langsung aja ditumis bumbunya sampai mateng. Tambahkan penyedap rasa sapi, kemudian kita aduk-aduk sampai bumbunya tanek dan mateng. Lalu kita masukin seasoning juga bila perlu. Nah kemudian masukin aja mie yang sudah direbus dan sudah dikecapin sebelumnya. Nah seperti ini ya, langsung aja kecilkan api lalu diratakan sampai kurang lebih hasilnya seperti ini, sampai bumbunya tuh bener-bener merata ke dalam mie-nya. Jadi mie-nya tuh wajib dikecapin dulu supaya lebih cepet. Nah sekarang aku mau bikin sambelnya. Buat sambelnya ini aku bikin sambal bawang hijau aja, ini enak banget gitu. Nah cabai hijaunya kita goreng dulu sampai layu, sambil nunggu aku mau ulek dulu bawang putih. Ini bawang putihnya mentah, kasih garam penyedap, diulek sampai setengah lembut ya. Digeprakin dulu baru diulek. Menurutku sambal ini cocok banget kalau dibikin untuk nasi rames atau nasi campur ya, karena aku terinspirasi dari nasi campur Madura yang aku biasanya beli itu sambalnya pakai sambal hijau kayak gini. Nah kalau udah cabai yang sudah digoreng setengah layu tadi, langsung aja diulek bareng bawang putih tadi, diulek kasar aja, lakukan semuanya hingga selesai. Nah nanti kalau udah hasilnya seperti ini, kemudian langsung aja kita tumis kembali sambalnya ke dalam minyak panas sambil diberi seasoning garam penyedap aja. Nah simple dan gampang banget kan bikinnya, bener-bener seenak itu teman-teman. Oke kita tumis terus bumbunya atau sambalnya ini sampai tanek, wajib tanek supaya nggak ada rasa pahit dan juga langu. Kalau bisa juga numisnya pakai api kecil ya, supaya dia matangnya bener-bener matang gitu loh teman-teman. Sampai dia berubah warna dan minyaknya naik seperti ini. Nah kalian bisa lihat kan perbedaannya tadi. Ini sambal hijaunya udah selesai aku bikin, langsung aja kita letakkan di dalam mangkok. Seperti ini, dan ini sambalnya udah selesai dan sudah jadi. Simple dan gampang banget, siap dinikmati bareng nasi rames. Pelengkapnya jangan lupa kalian wajib pakai timun supaya makin enak. Nah ini dia udah selesai aku bikin, rasanya enak banget sambal ini tuh, kalian wajib bikin juga. Oke sekarang saatnya kita meracik ya. Nah ini semuanya sudah selesai, telur bali sudah, terus oseng-oseng buncis wortel juga sudah selesai. Mie gorengnya juga nggak ketinggalan, udah selesai juga. Lalu tak lupa ada sambal hijau dan juga timun. Nah sekarang tinggal meraciknya aja, kita tata nasi, lalu kita tata oseng buncis wortelnya, lalu kita beri tahu bali dan juga telur balinya, jangan lupa bumbunya juga dikasih. Tata juga mie gorengnya, lalu kasih timun dan juga sambal. Nah ini dia hasilnya, nasi campur atau nasi ramesnya udah selesai aku bikin. Serius ini tuh rasanya enak banget. Kalian wajib recook dan cobain resepnya di rumah. Selamat mencoba.